Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nida Ulkafi. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Selanjutnya ada perkenalan alat. Yang pertama ada stetoskop, reflekshammer, termometer, pen light, jam tangan, baby oil, tensi, bak instrumen berisi handscoon, ada bengkok, ada perlak, ada watslap, ada selimut, ada perlak, kemudian ada kapas, bak instrumen berisi kapas DTT, bak berisi larutan klorin, bak berisi air DTT, kemudian ada bak berisi air hangat. Itu persiapan pasien. Permisi Bu, di sini saya Bidan Naila. Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan pada ibu supaya untuk mengetahui kondisi ibu saat ini. Apakah ibu bersedia? Ya. Selanjutnya persiapan lingkungan, menutup pintu dan juga menutup sampiran. Kemudian memasang perlak. Permisi Bu, di sini saya mau masang perlaknya terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan Bu. Persiapan diri cuci tangan 6 langkah. Pertama, basahi tangan menggunakan air. Kemudian menggunakan sabun. Pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung kuku, bilas menggunakan air. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Bu, permisi ya, silakan turun terlebih dahulu untuk menimbang berat badan juga mengukur tinggi badan. Berat badan ibu 45 dan tingginya 157. Silakan duduk ya. Satu lagi ya Bu. Balik kembali ya Bu. Pakai handscoon. Itu melihat keadaan umum ibu. Keadaan umum ibu yaitu baik, cukup, dan juga kurang. Dan keadaan umum pasien saya yaitu adalah baik. Yang selanjutnya yaitu melihat kesadaran, yaitu ada komposmetis, yaitu sadar penuh, kemudian apatis, acuh tak acuh, kemudian delirium, keadaan gelisah, kemudian somnolen, yaitu mengantuk, kemudian ada sopor yang masih bisa dibangunkan dengan rangsangan, yang kemudian yang selanjutnya ada koma, yaitu di mana pasien tidak sadar dan tidak bisa merasakan rasa nyeri. Periksa TTV ibu. Yang pertama kita memeriksa suhu. Bu, permisi ya, tolong diganti terlebih dahulu. Sambil menunggu suhu kita bisa melakukan pemeriksaan tensi ibu. Bu, permisi ya, saya tensi terlebih dahulu. Tensi ibu normal yaitu 120/80. Untuk
Untuk diastol normalnya yaitu 70 sampai kurang dari 90, untuk sistolnya 110 sampai kurang dari 140 mmHg. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita memeriksa nadi ibu. Kita memeriksa 1 menit penuh yaitu di bagian pergelangan tangan ibu. Nadi normal yaitu 60 sampai 100. Permisi ya Bu ya, saya pinjam tangannya terlebih dahulu. Nadi ibu 80 kali per menit. Kemudian kita memeriksa pernafasan ibu. Permisi ya Bu ya. Pernafasan normal yaitu 18 sampai 24 kali per menit dan pernafasan ibu yaitu 20 kali per menit. Jadi normal. Kemudian kita mengecek suhu. Suhu normal yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius dan suhu ibu yaitu 37 derajat Celcius, berarti normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kepala, yaitu infeksi, ada kerontokan di bagian kepala atau tidak, bagian rambut berwarna hitam, kemudian terdapat lesi atau tidak. Kemudian kita palpasi. Permisi ya Bu ya. Tidak terdapat benjolan di kepala ibu. Kemudian kita itu pemeriksaan pada wajah, kita inspeksi wajah ibu terdapat plasma gravidarum, kemudian melihat wajah ibu terlihat pucat atau tidak. Yang selanjutnya melihat terdapat odem atau tidak. Yang selanjutnya yaitu kita palpasi untuk melihat odem atau tidak. Permisi ya Bu ya. Tidak terdapat odem pada wajah ibu. Dan kita ke bagian mata, yaitu mata menginspeksi mata simetris, kemudian tidak ada sekret berlebih. Kemudian kita melihat konjungtiva dan juga sklera. Bu, permisi ya, tolong melihat ke atas. Konjungtiva ibu berwarna merah muda. Apabila pucat maka dicurigai dengan anemi. Kemudian kita memeriksa sklera ibu. Bu, permisi tolong melihat ke bawah ya Bu. Sklera ibu berwarna putih. Jika kuning maka dicurigai hepatitis. Kemudian ke bagian hidung. Hidung ibu simetris, kemudian septum berada di tengah. Kemudian kita palpasi. Permisi ya Bu ya. Apakah sakit Bu? Tidak. Tidak ada nyeri tekan pada hidung. Kemudian yaitu pemeriksaan mulut. Bibir ibu bersimetris, berwarna merah muda. Kemudian kita melihat mulut ibu. Bu, permisi bisa membuka mulutnya. Tidak ada karies dan juga tidak ada stomatitis. Tidak ada pembesaran pada tonsil. Permisi ya, saya mau memeriksa dada ibu. Bajunya tolong dibuka ya Bu, saya bantu. Yaitu pemeriksaan mulut. Bibir ibu bersimetris, berwarna merah muda. Kemudian kita melihat mulut ibu. Bu, permisi bisa membuka mulutnya. Tidak ada karies dan juga tidak ada stomatitis. Tidak ada pembesaran pada tonsil. Kita memeriksa bagian telinga ibu. Menginspeksi telinga ibu simetris. Kemudian tidak ada serumen pada telinga ibu. Kemudian kita memeriksa bagian leher, yaitu memeriksa kelenjar vena jugularis, kemudian kelenjar tiroid dan juga kelenjar limfe. Permisi ya Bu ya, saya mau memeriksa lehernya terlebih dahulu. Tidak ada pembesaran pada vena jugularis. Kemudian kita memeriksa kelenjar limfe. Permisi ya Bu ya. Tidak ada pembesaran pada kelenjar limfe.
Yang selanjutnya yaitu kita pemeriksaan pembesaran pada kelenjar tiroid, yaitu dengan cara pasien disuruh menelan. Permisi ya Bu ya, tolong menelan ya Bu ya. Tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Permisi ya, saya mau memeriksa dada Ibu. Bajunya tolong dibuka ya Bu, saya bantu. Inspeksi bagian dada. Dada Ibu simetris, kemudian puting susu menonjol, area mamai mengalami hiperpigmentasi. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Permisi ya Bu ya. Permisi Bu. Tidak ada benjolan pada payudara Ibu. Apabila terjadi bendungan ASI, yaitu teraba keras dan juga tegang, dan biasanya bisa disertai dengan demam dan juga bisa tidak disertai dengan demam. Kemudian untuk mastitis di sini yaitu kelanjutan dari bendungan ASI. Mastitis di sini selalu disertai dengan demam dan teraba keras dan juga tegang. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran ASI, yaitu dengan cara kita renggangkan area mamai, kemudian kita pencet keluar, terdapat keluaran ASI. Yang selanjutnya yaitu sebelah kanan. Permisi ya Bu ya, kita renggangkan, kemudian kita tarik keluar, terdapat keluaran ASI. Auskultasi paru-paru dan juga bunyi jantung. Permisi ya Bu. Tidak ada bunyi wheezing atau meni dan juga bunyi ronki atau grog-grog. Kemudian memeriksa jantung Ibu. Permisi ya Bu. Bunyi jantung Ibu normal, yaitu dubluk. Kemudian jika tidak normal, bunyi jantung ketiga yaitu murmur. Abdomen, melihat adanya bekas operasi atau tidak. Jika ada bekas operasi, maka dilakukan perawatan luka terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu melihat tanda-tanda redra. Reda yaitu R-nya redness atau kemerahan, kemudian E yang pertama yaitu edema atau pembekakan, E yang kedua yaitu emosis atau kebiruan, D yaitu dry discharge atau pengeluaran, yang selanjutnya yaitu affirmation atau penyatuan. Palpasi kontraksi uterus Ibu. Permisi ya Bu. Kita merasakan di mana rasanya bulat dan juga keras. Tinggi fundus uteri pada saat bayi lahir yaitu setinggi pusat. Kemudian setelah plasenta lahir 2 jari di bawah pusat. Setelah 1 minggu tinggi fundus uteri yaitu di pertengahan simfisis dan juga pusat. Setelah 2 minggu tidak terdapat di atas simfisis. Kemudian setelah 6 minggu bertambah kecil dan setelah 8 minggu kembali normal. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kandung kemih. Pemeriksaan kandung kemih Ibu. Permisi ya Bu ya. Bu, ini saya tekan rasanya nyeri tidak Bu? Atau pengen kencing? Tidak. Jika nanti pengen kencing bilang ya Bu ya, jangan ditahan karena dapat mengganggu kontraksi atau kembalinya uterus Ibu atau rahim Ibu ke bentuk semula. Itu pemeriksaan genitalia Ibu. Bu, permisi ya, kakinya tolong ditekuk terlebih dahulu, yaitu memposisikan pasien dorsal recumbens. Mendekatkan alat itu bengkok dan juga kapas DTT, yaitu kita mengganti esku terlebih dahulu. Hygiene yaitu dari yang pertama
membuka labia mayora sebelah kiri, labia mayora sebelah kanan, labia minora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan, dari vestibulum sampai ke anus. Itu menginspeksi tanda-tanda reda, yaitu R-nya redness, yaitu kemerahan, yang kedua yaitu edema atau pembengkakan, yang selanjutnya emosis, yang selanjutnya yaitu discharge atau pengeluaran, yang selanjutnya ada approximation atau penyatuan. Nah, pengeluaran di sini ada lokea. Yang pertama ada lokea rubra, yaitu 1-2 hari berwarna merah kecoklatan. Yang selanjutnya ada lokea sanguinolenta, yaitu 3-7 hari berwarna merah kekuningan. Yang selanjutnya ada lokea serosa, yaitu berwarna kekuningan. Yang selanjutnya ada lokea alba berwarna putih. Ekstremitas yaitu ekstremitas kaki, yaitu dengan cara menekan pada, tidak ada pembengkakan pada ekstremitas sebelah kanan, kemudian sebelah kiri tidak ada pembengkakan pada ekstremitas sebelah kiri. Yang selanjutnya di pergelangan, itu dengan cara menekan, tidak ada pembengkakan, tidak ada pembengkakan pada ekstremitas bawah. Ekstremitas tangan yaitu kita menekan pada punggung tangan, tidak ada pembengkakan pada punggung tangan. Yang selanjutnya yaitu di pergelangan tangan, tidak ada pembengkakan pada ekstremitas tangan kanan sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ekstremitas sebelah kiri punggung tangan, yaitu dengan cara menekan, tidak ada pembengkakan pada punggung tangan. Selanjutnya pergelangan tangan, tidak ada pembengkakan pada pergelangan tangan. Yaitu perawatan payudara. Bu, permisi, di sini saya ingin mengajarkan Ibu bagaimana cara perawatan payudara agar payudara Ibu itu tetap bersih ya Bu ya. Ibu bisa duduk terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi ya Bu, saya bantu. Kita menyiapkan 2 kapas, kemudian kita beri baby oil. Kemudian kita kompreskan pada puting sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, ini selama 3-5 menit. Kemudian kita putar seperti ini untuk membersihkan area puting. Nah Bu, puting Ibu kotor ya Bu ya. Nah, puting walaupun kelihatan bersih juga bisa kotor ya Bu ya. Jadi perawatan ini bisa dilakukan sebelum mandi, yaitu pagi dan sore hari. Bu, yaitu relaksasi payudara, yaitu bisa dengan cara 2 tangan seperti ini Bu. Nah, seperti ini dari ujung menuju puting ya Bu ya. Nah, yang sebelah kiri juga seperti itu. Yang selanjutnya kita bisa memutarkan tangan dari atas menuju ke bawah seperti ini ya Bu. Tujuannya supaya payudara Ibu bisa relaksasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pengurutan, yaitu dengan cara tangan kiri kita menyangga payudara seperti ini, kemudian kita urut seperti ini Bu. Nah, kemudian yang sebelah kiri juga sama, kita sangga, kemudian kita urut seperti ini. Itu air hangat terlebih dahulu, kemudian kita oleskan sebelah kiri. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan air bersih.
payudara ini ibu bisa lakukan sebelum mandi, yaitu pada pagi dan juga sore hari sebelum mandi, supaya puting ibu tuh tetap bersih, supaya asinya tidak macet atau bisa lancar ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu membereskan alat ke dalam larutan klorin, kemudian kita buka secara terbalik. Itu basahi tangan menggunakan air, beri sabun. Yang pertama telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung kuku, kemudian bilas menggunakan air, keringkan menggunakan handuk. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumentasi, yaitu nama pasien, jam dan waktu tindakan, hasil dari pemeriksaan, nama dan tanda tangan petugas. Pemirsaannya sudah selesai, hasilnya semuanya normal. Terus ibu juga jangan tarak ya Bu ya, untuk perawatan payudaranya ibu bisa melakukannya pada pagi sebelum mandi dan sore hari sebelum mandi. Kemudian untuk ganti pembalutnya ibu bisa ganti pembalutnya 4-6 jam sekali, atau jika ibu sudah merasa penuh dan ibu bisa menggantinya. Terima kasih ya Bu ya, tolong dijaga untuk ibu jangan tarak. Ibu juga boleh memakan seperti telur, daging, seperti itu ya Bu ya, jangan tarak. Bu, di sini pemirsaannya sudah selesai. Cepat sembuh ya Bu ya. Saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih Bu.